Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang penerapan fungsi logaritma dalam bidang-bidang yang akan dijelaskan selanjutnya. Next. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Adrian Ahlan Asyauki, absen 2. Nama saya Arik Aquastiar, absen 7. Saya Erlika Puspa, absen 12. Perkenalkan, nama saya Fisabil Al-Farizi, absen 17. Saya Michael Tristan Ramadan, absen 22. Saya Nelida Julia, absen 27. Dan saya Rifki Anif Nugraha, absen 32. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi logaritma sangat bermanfaat dalam menyelesaikan beberapa kasus di kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 3 contoh kasus penerapan fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang kimia. Salah satu penerapan fungsi logaritma di bidang kimia adalah menghitung nilai pH suatu senyawa kimia. Pada bidang kimia, ada istilah pH atau potensial hidrogen yang didefinisikan oleh para ilmuwan sebagai berikut. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dengan H+ adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter suatu larutan. pH merupakan sifat keasaman. Next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan cara menghitung pH. Diketahui konsentrasi H+ nilainya sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 7 M. Hitunglah pH dari ion hidrogen tersebut. Pembahasannya akan kami sampaikan di video sebagai berikut. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin salah satu contoh soal cara menghitung pH atau mengukur derajat keasaman suatu zat. Pertanyaan pertama, diketahui konsentrasi ion hidrogen sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 7 M. Hitunglah pH dari ion hidrogen. Nah, seperti yang kita ketahui, pH atau derajat keasaman zat dapat kita temukan dengan rumus min log konsentrasi H+. Dari sini kita dapat memasukkan konsentrasi ionnya ke dalam rumusnya. Min log 6,6 kali 10 pangkat min 7. Selanjutnya kita dapat memasukkan sifat logaritma log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Kita masukkan sifat logaritma yang ini ke dalam sini. Min log 6,6 ditambah log 10 pangkat min 7. Selanjutnya kita dapat memasukkan sifat logaritma lagi. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kita masukkan sifat logaritma ini ke sini. Jadi kita dapat temukan min log 6,6 min 7. Karena ini 10 log 10 sama dengan 1. Dari hasil kalkulator, maka dapat kita temukan min log 6,6 hasilnya min 0,8195. Min 7. Maka dapat kita temukan pH sebesar 6,2. Terima kasih. Nah, ini merupakan hasil dari pembahasan video yang telah kami sampaikan. Next. Baik, berikut contoh soal yang penerapan fungsi logaritma dalam bidang kimia mengenai menghitung nilai pH. Misalkan konsentrasi ion hidrogen H+ dari sebuah larutan adalah 5,8 kali 10 pangkat min 7 M, dengan M adalah satuan dari molaritas atau konsentrasi suatu larutan. Jika pH ditentukan dengan rumus pH sama dengan min logaritma konsentrasi H+, pH larutan tersebut adalah. Pengerjaan pada soal ini akan dibahas pada video yang akan ditayangkan berikut. Untuk menyelesaikan soal yang sudah diberikan,
kita pertama-tama sudah ketahui bahwa derajat keasaman zat atau pH dapat diselesaikan dengan rumus minus logaritma konsentrasi H+. Nah, dengan ini kita bisa masukkan konsentrasi ion ke dalam rumus, yaitu minus logaritma 5,8 kali 10 pangkat min 7. Nah, dengan ini kita bisa mengaplikasikan salah satu sifat logaritma, yaitu logaritma A kali B sama dengan logaritma A plus logaritma B. Dengan ini kita bisa aplikasikan sifat ini ke dalam operasi ini. Jadi minus logaritma 5,8 ditambah logaritma 10 pangkat min 7. Kita lalu bisa menggunakan salah satu sifat logaritma selanjutnya, yaitu logaritma B pangkat n yang berbasis A sama dengan n dikali logaritma B yang berbasis A. Dengan ini kita bisa mengaplikasikan sifat logaritma ini pada operasi ini. Min logaritma 5,8 kurangi 7, dan kita sudah tahu bahwa logaritma 10 yang berbasis dengan 10 adalah 1, jadi min 7 dikali 1 sama dengan min 7. Lalu dengan perhitungan kalkulator kita ketahui bahwa logaritma 5,8 adalah 0,763 4, 2, dan 8. Jadi 0,763 428 dikurangi dengan 7. Atau bisa dibilang 7 dikurangi 0,763 428. Jadi hasil derajat keasaman zat atau pH-nya adalah 6,23. Terima kasih. Setelah menonton video pembahasan sebelumnya, secara singkat, pengerjaan soal tersebut adalah sebagai berikut. Next. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pengaplikasian logaritma yang kedua, yaitu pada bidang fisika. Selain berguna pada bidang kimia, logaritma juga berguna pada bidang fisika untuk menghitung taraf intensitas bunyi. Nah, pada bidang fisika ini ada istilah TI atau taraf intensitas yang diukur dalam desibel yang dinyatakan dengan rumus berikut. Next. Nah, ada rumus seperti ini. TI sama dengan 10 log I per IO. Nah, IO dengan catatan IO adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar manusia. Kemudian I adalah intensitas bunyinya. Dan TI adalah taraf intensitas bunyi. Nah, satuan intensitas bunyi adalah desibel kan ya. Nah, dalam satuan yang lebih besar, kalau satuannya lebih besar, satuan bel lebih cocok buat digunain, yaitu 10 desibel sama dengan 1 bel. Next. Berikut ini adalah contoh pertanyaan pertama di bidang fisika tentang menghitung taraf intensitas bunyi. Tingkat kebisingan atau taraf intensitas di suatu stasiun kereta api terukur sekitar 60 desibel. Sedangkan tingkat kebisingan di suatu pelabuhan laut terukur 10 desibel lebihnya dari kebisingan di stasiun kereta api. Berapa kali lebih besar intensitas bunyi di pelabuhan laut dibanding dengan di stasiun kereta api? Pembahasan soal ini ada di video yang akan ditayangkan berikut ini. Video ini adalah video penjelasan tentang pertanyaan pertama di bidang fisika tentang kebisingan suara atau desibel. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk membuat diketahui. Jadi diketahui
itu ada TIP dan TIS. TIP yang atau taraf intensitas bunyi di pelabuhan. Bunyi pelabuhan sama dengan 70 desibel. Dan TIS taraf intensitas bunyi di stasiun sama dengan 60 desibel. Nah, yang diketahui kedua itu ada IP atau intensitas bunyi. Intensitas terus juga ada intensitas bunyi stasiun atau IS. Nah, terus ada TIP. TIP berdasarkan rumus yang tadi sudah dijelaskan, itu adalah 10 log IP per I0 sama dengan 70 atau sama dengan lagi 10 log. Nah, terus ada TIS yang sama kayak di atas, 10 log IS per I0 dengan 60 dengan lagi 10 log. Nah, ini karena sama-sama persamaan, jadi persamaan di atas kurangi persamaan di bawah. Nah, jadi 10 sama dengan 10 log IP per IS dikurangin log IS per I0. Salah I0. Nah, terus kan karena 10 dan 10 jadi 1 aja. 1 dengan 1 log IP per I0 per IS per I0. Nah, 1 log sama dengan log, karena ini ada I0 nya 2, jadi dihapus aja. Set IP per IS jadinya. Nah, IP per IS itu jadi sama dengan 10 pangkat 1 atau 10. Nah, IP sama dengan 10 IS. Jadi 10 kali. Jadi satu pelabuhan itu sama dengan 10 kalinya stasiun. Berikutnya adalah jawaban penyelesaian dari video yang telah ditayangkan sebelumnya. Untuk memantapkan materi ini, ayo kita menjawab pertanyaan yang kedua ini. Jadi contohnya itu misal diketahui taraf intensitas bunyi mesin adalah 60 desibel dengan acuan intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, berapakah intensitas bunyi mesin itu? Ini jawaban dan pembahasan akan dijelaskan pada video yang akan ditayangkan. Untuk mendapatkan jawaban dari soal yang telah diberikan, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut, yaitu yang pertama ada TI sama dengan 60 desibel dan IO sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat.
Nah, dan langkah selanjutnya adalah menuliskan rumus dari yang telah diberikan tersebut, yaitu adalah TI sama dengan 10 log I per IO. Nah, setelah menuliskan rumus, kita akan memasukkan angka-angka yang dari yang kita ketahui, yaitu yang pertama 60, berarti 60 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. Nah, setelah itu kita bisa angka 10 ini kita bisa dibagi jadi ini menjadi 6 log I per 10 pangkat min 12. Nah, setelah itu kita akan merubah angka 6 itu menjadi bentuk log, yaitu dengan cara log 10 pangkat 6 per sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Nah, setelah dua-duanya udah sama log, berarti kita bisa coret ini yang menjadikan ini menjadi 10 pangkat 6 dan berarti sama dengan I per 10 pangkat min 12. Nah, kita bisa 10 pangkat min 12 ini bisa ke atasin jadi 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 12. Nah, kalau kayak gini kan bisa berarti kan 10 pangkat 6 dikurangin 12 sama dengan I. Nah, berarti I itu sama dengan 10 pangkat min 6. Dan itu sudah selesai. Ya, sip. Dan ini adalah pembahasan yang sudah dibahas di video sebelumnya. Pada bidang ekonomi, ada kurva yang dikenal dengan kurva Gompert. Model kurva ini memiliki karakteristik naik secara eksponensial, tetapi pada saat tertentu, peningkatannya kecil mendekati batas tertentu atau batas jenuh, meskipun waktu terus berjalan. Kurva Gompert ini dapat digunakan secara luas oleh psikolog untuk menggambarkan aspek-aspek pertumbuhan dan pembangunan manusia, serta ahli organisasi menggunakan kurva Gompert ini untuk menggambarkan pertumbuhan organisasi. Selain untuk menggambarkan pertumbuhan manusia, perkembangan manusia, dan organisasi, kurva Gompert ini dapat digunakan untuk menentukan jenis pendidikan dan SDM karyawan, serta kurva ini juga dapat digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis seperti fungsi pendapatan dan produksi. Model kurva Gompert ini dirumuskan sebagai berikut. Next. Dengan N adalah jumlah dari variabel yang diamati, C adalah batas jenuh pertumbuhan asimptot horizontal bagian atas, A adalah proporsi pertumbuhan awal, R adalah persentasi kenaikan, dan T adalah indeks waktu. Dalam operasionalnya, rumus tersebut dapat dituliskan sebagai log N sama dengan log C plus R pangkat log A. Log N sama dengan log C plus R pangkat T log A. Next. Berikut ini adalah contoh pertanyaan satu pada bidang ekonomi. Sebuah pasar swalayan memperkerjakan 20 karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang dipekerjakan meningkat rata-rata 20% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, manajer memutuskan tidak akan mempekerjakan karyawan lebih dari 400 karyawan. Susuklah persamaan penggunaan tenaga kerja di pasar swalayan tersebut dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Berapakah jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi selama 4 tahun? Pembahasannya akan dijelaskan pada video berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertama, kita
jawab dulu pertanyaan yang A. Kita akan menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan persamaan Gompert, yaitu N sama dengan CA RT, yang dapat pula disajikan dalam bentuk log N sama dengan log C plus RT log A, dengan C sama dengan 400, A sama dengan 20 per 400 sama dengan 0,05 dan R sama dengan 0,25. Oleh karena itu, persamaan yang dimaksud adalah N sama dengan 400 dikali 0,05 pangkat 0,25T, atau dapat disusun dalam bentuk log N sama dengan log 400 ditambah 0,25T log 0,05. Nah, sekarang kita jawab bagian B. Bagian B diketahui T-nya sama dengan 4 tahun. Dengan menggunakan jawaban yang tadi, jawaban A kita peroleh log N-nya sama dengan log 400 ditambah plus 0,25 T log 0,05 sama dengan log 2 pangkat 2 dikali 100 plus 1/4 pangkat 4 log 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Jadi 2 log 2 ditambah 2 ditambah 1/256 log 5 ditambah 1/256 negatif 2. Jadi 2 0,3010 ditambah 2 tambah 1/256 dikali 0,6990 negatif 2/256. Jadi kita hitung totalnya jadi 2,2597. Nah, terus N sama dengan 10 kan N sama dengan 10 pangkat 2,597, jadi 395,37. Kita arahkan ke 395. Jadi jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi selama 4 tahun sebanyak 395 karyawan. Udah. Menonton penjelasan video tersebut, ini adalah penjelasannya secara singkat. Setelah mendengarkan penjelasan dari materi penerapan fungsi logaritma sebelumnya, semoga kalian bisa memahami materi-materi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.